Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Became the Master of the Weakest Demon King. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Berpindah ke kerajaan suci Felix, di mana Eri menanyakan apakah dirinya sudah melakukan kesalahan, tapi Nahen hanya memperhatikan Eri cukup lama. Nahen kemudian memberitahu sepertinya Dane cukup cemas padanya karena dia pergi ke Human Realm sendirian. Eri berkata Dane pasti sudah merepotkan Tuan Nahen, jadi dirinya pasti akan menegurnya dengan tegas. Tapi Nahen berkata bukan itu yang ingin dirinya maksud. Eri kemudian melaporkan mengenai perang yang Tuan Nahen minta padanya. Dan sepertinya itu akan segera berakhir dengan kemenangan bagi Kekaisaran Bismarck. Nahen berpikir untungnya ceritanya tidak berubah banyak. Dan dengan kekalahan Aliansi Utara, Kekaisaran akan mengambil alih kendali atas umat manusia. Selain itu juga, ini akan menjadi awal kemunculan pahlawan, tapi karena dirinya sudah membunuh Hero of Sword, maka uang akan muncul pertama adalah Hero of the Bow. Nahen berkata, kalau begitu tetap awasi pergerakan Kekaisaran untuk sekarang, dan laporkan padanya kalau sesuatu terjadi, dan Eri berkata dirinya mengerti. Berpindah ke Kastil Dorhon, salah satu dari 7 kastil dari Aliansi Utara, di mana Nahen mampir sebentar ke sana untuk menemukan petunjuk ras vampir. Nahen hanya berniat untuk mampir sebentar saja, tapi siapa sangka tempat ini lebih buruk daripada dugaannya. Dan meskipun tempat ini adalah pasar paling besar di kastil, tapi tempat ini sangat sepi. Melihat ada seorang pedagang yang ribut dengan seorang pencuri, Nahen berpikir tumben sekali, tidak dirinya sangka akan melihat sesuatu seperti ini di sini. Pria itu berkata kalau dia memang ingin makan, maka sebaiknya dia membayar karena tidak ada makanan gratis di dunia. Dan Nahen itu menanyakan apakah ini cukup. Nahen berkata dirinya akan membeli rotinya. Jadi bukankah seharusnya ini lebih dari cukup untuk membeli rotinya? Pria itu berkata, bukankah ini koin perak? Dan Nahen berkata, ambil saja kembaliannya kalau lebih. Lagi pula dirinya tidak ada uang kecil. Pria itu kemudian pergi sambil berterima kasih pada Tuan baik hati, dan Nahen kemudian memberikan rotinya sambil berkata agar dia tidak mencuri lagi. Wanita itu tentunya berterima kasih banyak Tuan, dan Nahen berkata sepertinya dia benar-benar sangat lapar sampai langsung memakannya. Nahen kemudian menanyakan kenapa anggota Luna Bloodline berpura-pura menjadi manusia. Apakah orang-orang zaman sekarang tidak mengasuh anak mereka dengan baik? Wanita itu yang ketakutan berkata, dirinya akan mengembalikan rotinya ini. Jadi bisakah Tuan berpura-pura tidak melihatnya? Tapi Nahen berkata, apakah dia berniat mencuri lagi? Nahen menanyakan siapa namanya, dirinya hanya ingin berkunjung ke klannya, dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Veronica. Nahen jadinya teringat nama Veronica, di mana dia adalah anggota tingkat tinggi dari Bloodline yang dikenal sebagai Lunar Princess, dan dia dikenal sebagai Lord para Vampir. Nahen menanyakan kenapa dia berada di sini sendirian daripada bersama klannya, dan Veronica berkata dirinya sudah diusir setelah ayah dan ibunya melakukan kesalahan. Singkatnya, ayahnya meninggal saat melakukan demo di wilayah klan mereka, dan ibunya jatuh sakit hingga akhirnya meninggal juga. Melihat dari ceritanya, Nahen menyimpulkan kalau kedua orang tuanya tidak bersalah, dan dia menjadi seorang Lord Vampir untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Nahen rasa dirinya bisa memanfaatkan momentum ini supaya dia berada di pihaknya, dan potensinya masa depannya akan sangat membantunya. Nahen menanyakan apakah Dee tidak ingin kembali ke klannya, tapi Veronica berkata mereka sudah menghancurkan keluarganya, bahkan jika dirinya kembali, mereka hanya akan mengucilkannya. Nahen berkata kalau begitu ikutlah bersamanya. Dirinya akan memberikannya tempat yang nyaman dan makanan enak, dan sebagai gantinya, dia harus bersumpah setia pada Sere von Devata. Veronica berkata, apakah maksudnya dia ingin membuat anak sepertinya sebagai anak buahnya? Tapi Nahen berkata, namaku adalah Nahen, seorang Royal Tutor Seri sang Demon King. Nahen berkata, kalau dia mau ikut bersamanya, dia tidak perlu lagi merasakan kelaparan ataupun hidup sendirian di luar sana. Veronica menanyakan apakah dia juga bisa memberikan darah untuknya, dan Nahen berkata tentu saja, karena dirinya akan memastikan dia mendapatkan darah yang cukup. Veronica berkata, kalau begitu dirinya akan ikut. Dan Nahen berkata, baguslah, tapi dia harus ingat kalau yang dia layani itu adalah Demon King yang akan mencapai puncak.
Namun bersamaan dengan itu, Seri tampaknya sangat kepanikan, karena dia merasakan perasaan yang tidak enak, seolah-olah ada sesuatu yang sedang direnggut darinya. Seri berpikir apakah guru akan membawa pulang seseorang yang dia temui, contohnya seperti seorang gadis yang secara tidak sengaja dia temukan di jalan. Seri berkata dirinya bisa mengatasi yang lainnya, tapi dirinya sama sekali tidak akan membiarkan yang namanya perselingkuhan, bahkan jika berkedok membantunya. Berpindah kastil para vampir yang berada di pegunungan Kalt, di mana Victoria menanyakan apakah Tuan Nahen akan melindunginya, dan Nahen berkata, tentu saja dia sudah menjadi bawahannya. Seorang prajurit kemudian menghentikan Nahen sambil menanyakan ada urusan apa mereka kemari, dan Nahen berkata dirinya datang sebagai utusan Demon King Seri von Devata. Prajurit itu berkata mereka tidak pernah menerima utusan dari pihak Demon King, tapi Nahen ingin dia menyampaikan pesan ini pada para lordnya jika dirinya membawakan Lunar Blood. Mendengar dia membawa Lunar Blood, prajurit itu langsung berlari sambil berkata dirinya akan menyampaikannya pada para lord. Veronica kemudian memanggil Nahen, tapi melihat wajah Victoria seperti ini, Nahen berkata apakah dia gugup karena sudah lama tidak kembali ke klan. Akan tetapi Veronica berkata apakah dia tidak punya roti lagi, dan Nahen berkata dirinya akan memberikannya setelah urusannya selesai. Beberapa saat kemudian, para lord menyambut kedatangan Nahen sambil berkata, semoga hidangan sederhana ini bisa memuaskan kedatangan tamu terhormat kita. Nahen berterima kasih banyak atas sambutannya, tapi dirinya tidak akan lama di sini. Jadi langsung saja dirinya ingin bertemu dengan Primordial Moon dan memberikannya Lunar Blood. Akan tetapi, Roselia berkata, lucu sekali Pak Tua ini. Apakah dia pikir mereka akan percaya orang kampungan seperti dia memiliki Lunar Blood, yang bahkan tidak dimiliki para lord? Nahen, yang masih mencoba mentoleransi omongan seorang bocah, berkata, ini adalah bukti Lunar Blood yang asli, dan seharusnya mereka bisa langsung tahu hanya sekali melihat. Para lord jelas saja merasa sangat terkejut karena itu benar-benar Lunar Blood, dan mereka menanyakan apakah dia bisa memberitahu dari mana dia mendapatkannya. Akan tetapi, Roselia berkata dasar arogan. Meskipun dia memiliki Lunar Blood, tapi orang kampung seperti dia tidak pantas bertemu dengan Primordial Moon, dan hanya para lord saja yang diizinkan. Nahen berkata, tolong berhenti menghinanya. Bukankah dirinya sudah memperkenalkan diri sebagai utusan Devata, dan Roselia malah tertawa sambil berkata, dia itu hanya Demon King biasa yang terjebak di posisi bawah. Melihat mereka yang malah tertawa, Nahen rasa dirinya sudah cukup menahan amarahnya. Mungkin mereka bisa menghinanya, tapi jika mereka sudah berani menghina Seri, maka tidak ada alasan untuk bicara baik-baik. Roselia kemudian menyuruh orang kampung untuk menyerahkan Lunar Blood itu saja padanya, tapi Nahen menyuruh Veronica untuk keluar sebentar. Setelah Veronica keluar, Nahen mengeluarkan aura membunuh yang sangat pekat sambil berkata, sepertinya kalian tidak tahu siapa yang harus merendahkan diri seperti anjing demi bisa bertahan hidup. Roselia yang masih tidak paham situasinya karena kebanyakan dimanja keluarganya berkata, berani sekali anjing kampung seperti dia bicara sembarangan padanya. Dengan menggunakan tombak Blood Magic yang sudah diwariskan oleh para leluhurnya, dirinya akan merobek-robek mulutnya dan menghabisi Demon King Devata sialan itu. Namun karena Roselia sudah keterlaluan mencoba membunuh Seri, Nahen langsung menghabisinya dengan tombak penembus jiwa sambil berkata, sayang sekali dia masih muda, tapi kebanyakan tingkah. Para lord jelas saja sangat merinding karena orang yang datang ini bisa membunuh seorang lord hanya dengan sekali serang. Bahkan meskipun yang memulai duluan adalah Roselia. Temannya Roselia berkata, berani sekali dia membunuh seorang lord. Tapi Nahen berkata, sepertinya 7 lord terlalu banyak, jadi dirinya akan mengurangi menjadi 4. Seketika itu juga teriakan meminta ampun terdengar dari dalam ruangan, hingga membuat Veronica tidak berani lagi meminta roti pada Tuan Nahen. Beberapa saat kemudian, setelah menghabisi para lord, Nahen akhirnya dibawa ke tempat di mana Primordial Moon tertidur, yaitu Danau Moonlight. Nahen berkata apakah mereka merawatnya dengan baik, dan vampir yang mengantarnya berkata itu benar, karena mereka percaya suatu saat nanti Primordial Moon akan terbangun. Nahen berkata mereka cukup bagus merawat leluhur mereka yang tertidur, tapi Veronica berkata Primordial Moon benar-benar terlihat cantik di bawah sinar rembulan. Nahen berpikir untungnya dia tampak sama dengan karakter di dalam gamenya, tapi melihatnya secara langsung, dia terlihat seperti sebuah karya seni yang indah. Vampir itu berkata kalau dia menghancurkan Lunar Blood, itu akan berubah menjadi darah,
lalu dia hanya perlu membiarkannya mengalir ke mulut Primordial Moon. Beberapa saat kemudian, setelah meminum Lunar Blood, Primordial Moon akhirnya terbangun sambil berkata, sudah lama tidak bertemu Alberon. Primordial Moon menanyakan apakah orang ini adalah tamu yang membangunkannya, dan Alberon berkata itu benar leluhur yang agung. Dialah yang membawa Lunar Blood kemari. Primordial Moon berkata dia membuatnya terkejut saat baru saja terbangun. Siapa sangka dia akan membawa seseorang sekaliber ini hanya untuk membangunkannya. Primordial Moon kemudian memberikan salam kepada Yang Mulia, dan dirinya sungguh merasa terhormat Yang Mulia mau membangunkannya sendiri. Primordial Moon memperkenalkan dirinya sebagai Ersha Scarlet, dan dirinya siap untuk menerima perintahnya. Tapi Nahen yang kebingungan berpikir apa yang sebenarnya terjadi.